Saya Aidil Fitri Sumatera Selatan, Palembang. Saya Muslimin. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa min Sabang ila Maroke wa Aceh porak-poranda di gelombang tsunami wilayah wa bi moneter wa BBM rakyat resah dan gelisah wa bi reformasi wa Haji Susilo Bambang Yudhoyono la'alla baldatun thayyibah. Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, Majelis Dewan Hakim yang amat luar biasa, hadirin wal hadirat beserta musabaqah Syarhil Quran yang indah dan permai ini. Diskursus tentang pemberdayaan kaum wanita yang kini menjadi tren dalam perkembangan pemikiran saat ini sepertinya merupakan proses perjalanan pahit kaum wanita di masa lalu di belahan dunia manapun. Dengan mengamati salah satu kasus kaum wanita di kota Athena atau Yunani, yang mana kaum wanita mengalami kondisi yang amat tragis dan mengarah kepada diskriminasi. Kaum wanita dianggap laksana seekor hewan dan dengan mudah diperdagangkan, diperjualbelikan, sama sekali tidak mendapat harkat dan martabat dari orang lain. Seorang wanita bernama Mawal di Afghanistan, tepatnya di Provinsi Herat, sekitar 3 bulan yang lalu, kepalanya dipenggal oleh ibu mertuanya sendiri lantaran menolak untuk dijadikan pelacur. Di samping itu, di negara barat yang menganut faham hedonisme dengan status-status berbagai macam perdagangan wanita dapat dicermati dengan peristiwa Mei 1998 di mana kaum wanita diperdagangkan sedemikian rupa. Kaum minoritas memasuki kepada discrimination yang mengarah kepada hukum kekerasan dan pelecehan seksual. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri sejak krisis moneter 1997 dengan melanda Indonesia, maka kedudukan kaum wanita banyak menempati kekosong-kosong berbagai macam tindak kekerasan. Krisis moneter 1997 juga banyak menempatkan wanita mengisi kos daerah kekosongan kemiskinan yang membawa wanita menjadi buruh migran sebagai tenaga kerja wanita di pelosok-pelosok negeri yang rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Di sisi lain, tindak kriminalitas, tindak kekerasan, tindak pelecehan terhadap kaum wanita terjadi di mana-mana. Dr. Ed Adlaf, seorang ilmuwan penelitian dan Profesor Kesehatan Umum di George Washington University Amerika Serikat, mengatakan beliau risau terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang akan lebih parah pada hari ini, karena menurut catatan pada tahun 2001 lebih dari 225 orang yang terlibat dalam kasus kekerasan dan pelecehan, dan dalam bentuk yang sama 1-10 orang wanita dilakukan dengan tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Di zaman era reformasi, modernisasi, banyak para wanita masuk kepada emansipasi yang tiada terpuji dengan membuka paha tinggi-tinggi, menjual diri hanya untuk mencari sesuap nasi. Inilah bagian daripada permasalahan kita, yang mana kasus kaum ibu di abad milenium dan kasus kaum wanita pada abad jahiliyah ini. Maka pada jumpa kali ini, saya Al-Fakir akan mengangkat topik Sarah yang berjudul kebaikan dan keburukan di balik emansipasi wanita. Wanita, wawahna nita. Menurut Fitrin Sorogi, dengan paham hedonismenya mengatakan, sosok seorang wanita hanyalah sebatas image, overnight, party place, metaphor, sex, relationship. Wanita hanyalah sebatas tempat persinggahan di malam hari saja. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa menurut Fitrin Sorogi, sosok seorang wanita hanyalah untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Nauzubillah. Wahai kerabat dai dan para wanita dimanapun Anda berada, lalu bagaimana? Muncul pertanyaan di dalam benak kita, apakah wanita boleh berbuat dalam kehidupan? Lalu bagaimana Islam memandang tentang hal ini? Mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi sebagai berikut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan akan kami berikan pula kepada mereka pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Hadirin wal hadirat peserta musabaqah Syarihul Quran, Dr. Quraisyihah, seorang lulusan Universitas Al-Azhar Kairo yang sekarang menjadi bintang di Indonesia. Di dalam tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menjadikan di sini sosok seorang laki-laki untuk berbuat, namun Allah juga memasukkan di sini sosok seorang perempuan, unsa. Dan arti di sini beliau mengatakan bukan hanya sosok seorang laki-laki yang bisa berbuat untuk bangsa ini, tetapi perempuan juga bisa untuk berbuat. Perempuan boleh bekerja asalkan saja tidak melanggar dalam hal agama. Laki-laki boleh bekerja, perempuan boleh bekerja. Laki-laki boleh berprestasi, perempuan boleh mendapatkan prestise. Laki-laki boleh berinovasi, perempuan boleh berkreasi. Laki-laki boleh makan petik, perempuan kenapa tidak? Laki-laki boleh jadi juragan jengkol, wanita kenapa tidak? Hadirin yang saya cintai, sosok di sini sosok perempuan diangkat oleh Allah untuk berbuat, karena Allah tidak melihat dari apa fisik Anda, tetapi Allah melihat dari apa yang telah kalian kerjakan. Pada 14 abad yang lalu, Al-Quran merekam jejak perempuan hebat di masanya. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, pernah menjadi konselor Islam yang menghafal 3.274 hadis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, pernah ikut dalam menegakkan kalimat Allah. Bahkan di dalam riwayat yang sahih, Siti Khadijah pernah mengatakan, kalau seandainya Rasul suamiku akan pergi berdakwah ke suatu kampung, sementara ia berjumpa sebuah parit yang besar sehingga dia tidak bisa melewati parit itu, maka aku istrinya Khadijah siap menjadikan badanku sebagai lamban dan jembatan agar Rasul bisa untuk meneruskan perjalanan dakwahnya. Allah melihat dari apa kualitas yang kalian kerjakan. Maka para wanita, bekerjalah sesuai apa yang Allah berikan kepada Anda. Dalam emansipasi wanita ini, jangan Anda menyalahgunakan untuk mengambil kebebasan-kebebasan tanpa batas. Dr. Muhammad Mukhtar MA mengatakan ada dua aspek dampak negatif daripada emansipasi wanita ini. Yang pertama, pornografi berdalih seni. Dahulu beberapa tahun yang lalu Indonesia menolak kedatangan Miyabi dan menolak Miss Indonesia. Pernah dengar? Anda kenal dengan Miyabi? Mohon maaf Dewan Hakim, saya selingkan sedikit. Miyabi, Bapak Amerika Kanada, Ibu Jepang, itu asbabun nuzulnya. Proses beliau adalah memiliki profesi sebagai
artis, tetapi spesialis yang membintangi film-film porno. Nah, berarti Miyabi identik pornografi. Ketika Islam menolak kedatangan, orang Indonesia menolak kedatangan Miyabi ke Indonesia, itu menurut saya hal-hal yang wajar saja dalam rangka filter. Begitu juga Miss Indonesia asal Aceh yang diputus untuk menjadi Miss Universe sebagai ratu pemilihan dunia. Apabila ini terjadi, Aceh sebagai simbol seram di Mekah akan ternodai dengan hal ini. Saya rasa ini hal yang wajar. Maka oleh karena itu, ketika ada satu golongan menurut Syekh Muhammad Al-Amin Ibnu Muhammad Al-Mukhtar Al-Junki As-Sawti di dalam 60 biografi orang salaf, beliau mengatakan, apabila ada dalam satu kataib atau firqah atau kelompok menentang dan mengejek ayat-ayat Allah dengan melanggar, mereka disuruhkan mengulurkan pakaian mereka. Para pemudi zaman sekarang dengan landasan emansipasi, mereka memilih pakaian sebebas-bebasnya, tidak mengedepankan aurat, yang penting tren, yang penting mahal, yang penting model. Mereka sudah melanggar dan menentang ayat-ayat Allah. Sebagaimana orang yang menentang ayat Allah dan menentang Rasulnya akan diasingkan dan akan dihinakan oleh Allah. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti akan mendapatkan kehinaan sebagaimana yang telah didapatkan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan mereka, orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapatkan azab yang menghinakan. Hadirin wal hadirat peserta musabaqah Sarihil Quran. Di sini dapat kita lihat bagaimana Allah mengasingkan orang-orang yang menentang. Ketika kita diperintahkan untuk mengulurkan pakaian kita, maka ulurkanlah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, maka tutuplah. Karena menurut Nabi Muhammad SAW, saya kurang begitu akhir. Mohon maaf, Afwan Ustaz. Apakah ini hal yang sesuai? Tapi beliau mengatakan ada dua golongan yang jangankan untuk masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tidak. Siapa mereka? Nisa'u kasiyah ariyah ma'ilah mumilat ru'usuhunna ka'asnibatil bukhdil ma'ilat. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Mereka condong dengan berpakaian seperti itu. Kemudian kepala mereka ditata seperti punggung onta. Semua orang memperhatikan dia. Perempuan yang semacam ini jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tidak. Maksud saya tadi bukan menurut Nabi, tapi ucapan Nabi. Lalu di sisi yang lain kita melihat bagaimana Allah mengasingkan orang-orang yang ketika diperintahkan untuk menutup aurat mereka lari jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini aspek yang pertama, dampak daripada emansipasi wanita ini. Lalu yang kedua, dampak emansipasi wanita pada zaman ini adalah runtuhnya generasi Rabbani. Dari Imam Tirmizi dari Sa'id bin Mu'adz radhiyallahu anhu, di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana hala walidun min nali bi afdal bi adabin hasan." Tidak ada perkara yang lebih baik yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya kecuali pendidikan moral dan akhlak. Dari sini bisa kita lihat bagaimana Nabi menegaskan tidak ada orang yang bisa memberikan pendidikan yang baik kecuali akhlak. Kiai Haji Mansuri Adam SMPDI di dalam Sepuliko bersama Akhwat, beliau mempertanyakan, "Wahai santriwatiku, tahukah kalian universitas apakah yang paling baik di dunia ini?" Macam-macam jawaban santriwatinya. Ada yang mengatakan The George Washington University Amerika Serikat. Tidak, kata dia. Ada yang mengatakan Al-Azhar
Tidak. Ada yang mengatakan Win Sunan Ampel, apalagi ada yang mengatakan Sunan Jog Win Sari Kirotola. Bukan. Lalu apa Kiai? Apabila kalian masuk ke dalam universitas ini dengan baik, kalian adalah orang-orang yang beruntung. Universitas apa? Yaitu universitas keluarga. Siapa mahasiswanya? Kita sebagai anak. Siapa dosennya? Ayah dan ibu kita. Siapa lektornya? Kakek dan nenek kita. Apa pelajarannya? Agama dan moral. Apa ujiannya? Ikhlas dan sabar. Kapan wisudanya? Ketika kita menikah memakai baju kebesaran dengan memakai toga sunnah Rasul. Apa pekerjaan setelah lulus? Kita menanamkan nilai akhlak kepada anak-anak kita. Apa gajinya? Surga yang seluas langit dan bumi. Anda semua sudah masuk ke dalam universitas ini. Ini dalam arti rangka unit terkecil adalah untuk menyelamatkan para perempuan kita daripada orang-orang yang dilakukan pelecehan seksual. Maka tanamkan, berbuatlah Anda para wanita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada Anda. Dari untayan singkat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya diskursus tentang pemberdayaan kaum wanita yang kini sangat keren terjadi pada peradaban sekarang ini merupakan sebuah bagaimana diskriminasi yang terjadi kekerasan terhadap kaum wanita itu sendiri. Hal ini yang harus kita bongkarkan. Menurut Dr. Ahmad Mukhtar M.A. tadi, dampak negatif daripada emansipasi wanita ini yang pertama adalah pornografi berdiri seni. Kita bukan tidak mencintai seni. Kita bukan anti seni, tidak, tapi kita anti pornografi. Dr. Cordoba pada tahun 90 mengatakan, beliau melakukan penelitian bahwasanya puncak ketinggian ilmu terjadi pada tahun 2100. Kenapa? Karena tahun 2100 orang tidak akan perlu mati, karena ditemukan pada tahun 2100 maksud saya, Ampel anti malaikat maut. Anda percaya? Disinilah puncak ketinggian ilmu ketika orang diberikan kelebihan, mereka lupa akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Lalu yang kedua, dampak negatif daripada emansipasi wanita adalah runtuhnya generasi Rabbani. Solusinya adalah unit terkecil universitas keluarga tadi adalah sebagai solusi untuk membentuk sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi tadi, mana halu walidun min dalil afdal min adabin hasanin. Tidak ada pendidikan yang baik yang bisa dikasih orang tua kepada anaknya kecuali pendidikan moral dan adab. Tampan yang tidak mudah, apalagi dai Sumatera. Kaulah wanita harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Karena wanita bukan pemimpin bagi pria. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena wanita bukan alas kaki pria. Kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk? Karena wanita dekat dengan hati pria. Kalau puasa cari bunga, carilah bunga yang sedap di mata. Kita adalah pemuda harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak kecebur telaga. Kami undur di hadapan Anda, kita akan berjumpa pada channel yang sama. Pada awal kami mengawali dengan diskriminasi wanita, pada akhir ini kami akan menutupkannya dengan perpisahan. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Astaghfirullahaladzim wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.